Ikhwan wa akhwatullah rahimakumullah. Ini warning Indonesia bubar. Peringatan Indonesia bubar. Yang pertama, kiblat Indonesia sekarang ini sudah beralih dari Amerika ke Cina. Kiblatnya sudah berubah. Bahkan Indonesia dapat hutang 647 triliun. Ya. Bahkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, seorang peneliti dari Jepang, wah Indonesia ini berani betul katanya, bisa menerima bantuan hutang sebegitu besar, kok berani gitu. Ini peneliti Jepang. Kita lihat Angola. Angola itu hampir mirip dengan Indonesia, penduduknya mayoritas Muslim, kawasan negara Afrika, dikasih hutang oleh Amerika, oleh Cina, infrastruktur semuanya dibangun oleh Cina, materialnya semua dari Cina, buruh-buruhnya semua dari Cina. Akhirnya Cina bisa menguasai parlemen Angola. Akhirnya apa yang terjadi? Islam dilarang, diharamkan masuk Angola, sehingga akhirnya ribuan, ratusan masjid madrasah dihancurkan karena Angola sudah dikuasai oleh Cina. Akankah Indonesia seperti Angola? Ini kegelisahan ulama. Baca sendiri ya. Ini sudah pernah tahu? Sudah kan? Jadi nggak perlu dibaca ya. Saya kira inilah otomatis Cina tidak ingin tatbiqus syariah, penegakan syariat Islam di Indonesia. Ini contoh konkret, 3143 perda Islami, perda syariat dihapus, termasuk di dalamnya ada perda baca Quran, perda jilbab, perda miras, ya kan, termasuk di dalamnya. Tapi akhirnya Profesor Mahfud MD menyatakan ini Mukidi tidak tahu undang-undang. Artinya Indonesia sudah ada undang-undang otonomi daerah, tidak boleh pemerintah pusat menghapus perda daerah, tidak boleh. Akhirnya sampai hari ini 3143 perda syariat itu terus dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena apa? Kata Profesor Mahfud MD, kalau pemerintah pusat melakukan itu harus lewat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi atau political review. Berarti dibaca sendiri ya. Sudah pernah dengar kan ini? Ya. Nah, Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu dijabat ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau juga sekaligus Rais Surya PBNU. Beliau mengatakan statement beliau yang disampaikan di Tapanuli, Sumatera Utara, ini masuk kategori radikalisme sekuler. Artinya apa? Tidak, artinya benar-benar dipisah antara Islam dengan negara. Ini kalau dibenarkan itu lebih berbahaya daripada terorisme. Kalau terorisme itu yang mati ratusan orang, kalau ini berapa? Bukan ribuan, negara akan hancur. Seperti itu, negara akan hancur. Karena apa? Indonesia akan dijadikan negara sekuler. Kalau Indonesia jadi negara sekuler, otomatis komunis akan bangkit. Nah, kalau sudah komunis berkuasa, manusia menindas manusia. Itu bahayanya. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah
yang dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Elias menegaskan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah menolak pemisahan antara agama dan politik. Karena Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia itu negara berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dan politik. Karena itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi menjelang Pilpres ini, Dilan berubah. Agama dan politik harus beriringan. Qala Dilan. Ya. Ini tahun politik loh. Boleh kan bahas politik? Boleh, tahun politik. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, bagi-bagi sertifikat. Tapi ada fotonya. Jadi di dalamnya sertifikat itu ada foto. Jadi ini mencuri start ini. Kampanye duluan. Ya kan? Nah, akhirnya dikritik oleh Pak Amin itu Jogja apa Solo? Jogja ya Pak Amin ya. Dikritik sama Pak Amin. Program bagi-bagi sertifikat itu merupakan program ngibul. Bohong kata Pak Amin. Itu untuk menutupi janji reforma agraria. Jadi padahal reforma agraria itu sejatinya bukan pemberian sertifikasi. Tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah. Jadi itu program ngibul. Akhirnya dijawab sendiri sama orang dalam. Ataria Dahlan ya. Orang dalam ya. Tokoh PDIP. Dia mengatakan ini bukan pembagian sertifikat hak milik, bukan, ini sertifikat pembagian lahan garapan gitu. Jadi bukan hak milik, bukan. Jadi Pak Amin mengatakan ini pengibulan, waspada, bagi-bagi sertifikat bagi tanah sekian hektar, tetapi 74% tanah di Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Kode etik ini ya. 5 menit lagi. Wah, akhirnya Menteri Serba Bisa marah. Termasuk juga juru bicara istilah marah. Pak Amin dikatakan asbun, asal bunyi. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata perkataan statement Pak Amin itu benar. Data laporan Bank Dunia, 74% tanah di Indonesia itu hanya dimiliki oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Bahkan ketika saya dengarkan sendiri, ketika saya diundang di asrama haji Pondok Gede waktu itu, yang menyampaikan Pak Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, satu naga itu punya tanah legal di Indonesia 5 juta hektar. Satu naga. Nah, jadi kalau Pak Amin ngomong seperti ini real, bukan bohong. Pak Amin ini ngomong, ini hasil riset Bank Dunia meneliti di Indonesia, 74% tanah di Indonesia sudah dimiliki. Ini tanda-tanda Indonesia bisa bubar. Jadi rakyat Indonesia hanya dikasih 26%. Coba. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau sudah Rasulullah mengingatkan tentang pemimpin, jangan sampai mengkhianati rakyat. Rasulullah menegaskan ilharamahullahu alaihil jannah. Ya, kalau sudah seorang pemimpin itu mengkhianati rakyat, dia diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya sistem politik Indonesia. Ini waktunya 5 menit. Saya percepat serangan Cina ke Indonesia. Ya, jadi ternyata Cina tidak hanya ngasih utang. Berapa ton yang dimasukkan oleh Cina narkoba? 600 ton. Itu kira-kira penyelundupan apa perang itu? Perang itu. Penyelundupan itu kan sekilo, 2 kilo. Ini 600 ton. Yang 250 ton sudah beredar di Indonesia, yang 30 ton baru terbongkar. Nah,
kalau Anda jadi mukidi, ini Pak Budi Waseso dapat hadiah kan? Kalau jamaah teras dakwah yang jadi mukidi. Tapi ternyata Pak Budi Waseso diberhentikan secara mendadak. Bahasa kasarnya dipecatnya. Gara-gara membongkar 30 ton. Nah, kata Pak Budi Waseso, sekarang itu kan 250 sudah nyebar, sudah beredar di Indonesia, 250 ton narkoba, ditambah yang dibongkar 30 ton, itu ratusan ton lagi, sisa dari 600 ton itu sudah parkir di Timor Leste, tinggal masuk ke Indonesia. Itu yang diungkap oleh Pak Budi Waseso, disampaikan oleh Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan. Tidak hanya 600 ton narkoba PSK Cina juga dimasukkan, sudah sampai di Surabaya, Jawa Timur. Dirusak generasi ini. Inilah bahayanya bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Ikhwan wa akhwatullah rahimakumullah. Nah, ini mohon maaf, sudah langsung saja tutup poin. Nah, solusi syar'i. Bagaimana solusi menurut Al-Quran was Sunnah? Apa action kita setelah kita melihat masalah ummah, problematika umat seperti itu, lebih khusus di Indonesia? Jadi ayat apa yang saya sampaikan ini umat Islam perlu tahu, tapi jangan dilihat dari kacamata manusia. Lihatlah tantangan itu dari kacamata iman. Artinya kalau kita lihat tantangan yang sudah saya sampaikan ini, realitas yang ada di Indonesia, kalau kita lihat ini jangan pakai kacamata manusia. Sedih kita, miris, ya kan? Mungkin kalau bagi akhwatnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, lihatlah dengan kacamata iman. Semua apa yang saya sampaikan ini kecil, yang besar hanyalah Allah. Itu saja. Nah, sekarang apa yang harus kita bangun? Ya, action kita apa untuk umat ini? Bangun kuatul ummah. Yang pertama, kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat ini. Yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah seperti yang ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lakukan i'dad baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Persiapkan generasi 554. Jadi yang punya kode ini tidak hanya Densus 88, kita juga punya kode 554. Bangun. Kenapa? Kita dihadapkan pada masa depan yang harus kita rancang dengan baik dan kita raih dengan sempurna. Masa depan yang tidak semata-mata dengan cita-cita untuk mati syahid dan sukses melewati ujian dunia, tapi masa depan yang akan diwarisi oleh generasi penerus kita. Oleh karena itu kita wajib berusaha dan mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk memastikan kelak generasi kita, kader-kader kita menikmati kekuasaan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konstitusi manusia. Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ayo jadikan kader-kader kita menjadi generasi surah Al-Ma'idah ayat 54. Inilah generasi Rabbani, generasi At-Taifah Al-Mansurah. Sebagai penutup, ayo kita bersatu, berjuang, mata, jiwa, raga hanya untuk Islam. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Jadilah generasi 554, insyaallah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.